Halo guys, sekarang saya akan servis atau memperbaiki TV LED. Ini adalah TV Panasonic TH43E302G. Ini TV kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar. Jadi masih satu wilayah kabupaten. Jadi untuk lokasinya masih terjangkau. Jadi untuk TV-nya ini unit TV-nya bisa diantar langsung ke lokasi Pikom Ludoyo Blitar. Nah, untuk TV ini keluhannya, ceritanya ini agak panjang. Dulu TV-nya ini mati, kerusakan ada pada bagian mesin atau mainboard. Lalu oleh pemiliknya dibelikan mainboard baru, mesin baru, dibelikan lagi mainboard atau mesin entah baru atau second, lalu dipasang dan TV-nya normal, nyala, TV-nya berhasil nyala, namun untuk gambarnya klise. Nah, setelah itu dibawa ke teknisi terdekat yang ada di dekat sana, lalu dicoba diperbaiki ke teknisi lain, teknisi itu diperbaiki, namun belum berhasil. Dan sekarang kondisinya adalah autogen atau nyala RGB, yaitu TV-nya nyala full warna bergantian, contohnya seperti merah, hijau, hitam, putih, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang keluhannya, oke, ini langsung saja saya nyalakan TV-nya. Untuk lampu power warna merah sudah menyala, ada di bagian kanan, pojok kanan bawah. Kalau di kamera kurang terlihat, itu lampunya sudah menyala. Sekarang akan saya nyalakan dulu. Nah, seperti inilah kondisinya sekarang. Nyala warna bergantian. Mulai dari putih, merah, hijau, biru, hitam, putih, gelap. Begitu seterusnya. Dan memang ditunggu, seterusnya akan tetap begini. Nah, oke. Simak terus videonya ini, bagaimana nanti untuk perbaikannya. Bagaimana proses perbaikannya. Apakah nanti akan berhasil? Oke, ikuti terus videonya. Diikuti dengan seksama. Jangan di-skip agar bisa memahaminya. Oke, selanjutnya untuk TV-nya ini akan saya bongkar dulu, lalu nanti dicek, dilakukan pengecekan, prosedur pengecekan, dan dicari di mana letak kerusakannya. Oke, ini TV-nya sekarang sudah berada di meja kerja. Nah, ini bila kita lihat dari belakang, di sini sudah ada 2 baut yang hilang. Nah, ini 1, 2, sudah ada 2 baut yang hilang. Makanya saya selalu katakan kepada teknisi, semua teknisi apapun juga, selalu saya ingatkan jangan sampai hal sekecil apapun itu terlewatkan. Contohnya seperti baut ini. Baut adalah hal kecil yang sering terlewatkan oleh kebanyakan teknisi.
usahakan jangan sampai bautnya hilang, bahkan baut tertukar tempat pun kalau bisa jangan sampai. Lebih bagus lagi adalah baut tetap kembali ke tempatnya masing-masing, sehingga jangan sampai tertukar, apalagi hilang. Itu selalu saya ingatkan, dan itu bisa juga dijadikan sebagai pedoman dari tingkat ketelitian, karena itu berkaitan dengan tingkat ketelitian seorang teknisi. Oke, lanjut. Di sini sudah terlihat ada 2 baut yang hilang, dan sekarang ini akan saya bongkar dulu. Oke, bautnya sekarang sudah terlepas semuanya. Tinggal angkat casingnya. Oke, ini sudah terlihat bagian mesinnya. Nah, di sini terlihat ini untuk IC memorinya, ini sudah bekas solderan, artinya ini pernah diprogram ulang. Dan ini saya lihat pemasangan kurang rapi. Nah, ini juga bekas disolder ulang. Dan ini terlihat sekali kalau kurang rapi bekas solderannya. Nah, oke, itu yang ditemukan. Kalau saya sendiri, pengerjaan saya, misalnya IC ini bekas dilepas ataupun bekas diganti, itu tidak akan terlihat bekasnya. Bahkan teknisi pun tidak akan bisa melihat bahwa komponen ini pernah diganti, karena itu adalah standar pemasangan saya, yaitu standar pabrik, tidak kalah dengan solderan pabrik. Jadi teknisi pun tidak akan tahu kalau komponen itu bekas pernah diganti. Oke, selanjutnya ini akan saya cek dulu, cek sebentar. Oke, selanjutnya ini akan saya lakukan prosedur pengecekan dulu.
Oke, semua tegangan aman, namun di sini sistem jalur komunikasi tidak ada dari IC memorinya. Maka untuk proses selanjutnya di sini akan saya program dulu. Saya program ulang untuk IC memorinya ini. Ini selanjutnya akan saya lepas dulu. Oke, ini untuk mainboardnya sudah saya lepas dari unit TV-nya. Dan sekarang IC-nya ini akan saya lepas dulu. Nah, inilah tadi IC-nya yang saya bilang, yang saya maksud bekas solderan atau pernah disolder, dan ini dia. Oke, ini akan saya lepas dulu dan nanti selanjutnya untuk diprogram ulang. Nah, temuan baru lagi. Entah kenapa pada unit TV ini banyak sekali temuan-temuan. Nah, ini dia. Ini ada jumper yang ada di salah satu pin. Ini ada di pin 5. Nah, ini ada jumper. Dan jeng-jeng. Nah, ini jalurnya sudah hilang, makanya itu tadi di jumper jalurnya. Nah, ini dia, ini jalurnya sudah hilang. Dan ini terlihat seperti jalur yang short. Kelihatannya ini jalur short atau timah, ketempelan timah sehingga menjadi short atau konslet. Nah, ini dia. Ini ada 2 penemuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali penemuan-penemuan. Banyak penemuan-penemuan yang ada di unit TV ini.
Nah, sekarang ini akan saya cek dulu jalurnya ini akan saya bersihkan dan saya cek dulu. Nah, oke. Untuk jalur yang short ini tadi, nah ini oke, sekarang sudah kembali lagi jalurnya, sudah tidak short. Nah, ini sudah saya perbaiki. Dan untuk IC-nya ini sekarang akan saya program ulang dulu. Ini saya siapkan alat programmer andalan yang biasa saya gunakan setiap hari. Oke, ini saya hubungkan ke komputer, dan untuk IC-nya ini saya pasang dulu ke alat programmer. Oke, dan sebelumnya selalu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, sebelum melakukan pemrograman ulang, di sini wajib untuk di backup dulu firmware aslinya, firmware yang lama. Wajib di backup dulu apapun kondisinya. Biar kondisinya mati sekalipun, itu tetap wajib untuk di backup. Tujuannya adalah sebagai jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun terkadang untuk memperbaiki firmware atau untuk memprogram ulang firmware yang baru, terkadang itu dibutuhkan sebagai referensi untuk firmware yang lama. Kalau saya seperti itu. Jadi intinya untuk firmware yang aslinya, firmware yang lama itu tetap wajib untuk di backup. Dan sekarang ini akan saya backup dulu untuk firmware aslinya. Sekarang lanjut menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya ini. Jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Secara profesional, bekerja secara profesional. Oke guys, itu tadi sudah saya backup file firmware-nya yang aslinya, originalnya sudah tersimpan di komputer. Dan selanjutnya sekarang saatnya untuk memprogram ulang IC-nya ini.
menggunakan file firmware yang ada di komputer. Spesialis program IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Oke, untuk IC-nya ini sudah saya program ulang, dan selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya pasang kembali ke mainboard-nya ini. Berikut dengan memperbaiki jalurnya ini, jalur yang sudah hilang atau jalur yang sudah copot. Nah, inilah selalu saya ingatkan juga untuk teknisi yang lain atau teknisi apapun, agar tidak terlalu memaksakan. Kalau terlalu memaksakan sehingga terjadi seperti ini, jalurnya hilang atau jalurnya putus atau jalurnya rompal. Padahal ini tergolong kuat sebenarnya, untuk pin kakinya ini tergolong kuat. Ini bisa sampai putus seperti ini, dan ini akhirnya juga menyusahkan teknisi selanjutnya. Nah, jadi untuk teknisi yang khususnya yang belum mampu, kalau yang sudah mampu tidak masalah. Khususnya yang belum mampu atau masih tahap belajar, tidak perlu terlalu dipaksakan ketika melepas IC, sehingga bisa menyebabkan kakinya menjadi rusak seperti ini. Oke, selanjutnya akan langsung saya pasang kembali di tempatnya di sini, IC memorinya. Oke guys, ini sudah saya pasang kembali IC-nya dengan sangat bagus dan rapi. Nah, ini dia. Tidak bisa terlalu sangat rapi, karena memang tadi jalurnya juga sudah rusak dan itu mengganggu proses pemasangan dengan cara yang sangat rapi. Namun ini pun juga sudah terlihat sangat rapi sebenarnya. Oke, dan selanjutnya ini akan saya pasang dulu ke unitnya untuk dites bagaimana hasilnya. Nah, oke guys, ini mainboardnya. Sekarang akan saya pasang kembali ke TV-nya, ke unit TV-nya.
Oke, untuk pemasangan ini sudah selesai. Dan sekarang selanjutnya saatnya untuk dites. Oke guys, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Ini TV-nya akan saya nyalakan dulu. Lampu power sudah menyala, warna merah di pojok kanan bawah. Dan selanjutnya ini akan saya nyalakan dulu. Nah, oke. Jos. Mantap. Sekarang TV-nya sudah normal kembali. Sudah tersenyum kembali, sudah bisa digunakan dengan nyaman. Jadi untuk proses perbaikan kali ini, servis kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Meskipun tadi ada beberapa kendalanya yaitu temuan-temuan seperti tadi, mulai bautnya yang kurang 2 atau hilang 2, kurang 2, mulai bautnya kurang 2. Setelah itu ada beberapa bekas solderan yang tidak rapi, lalu ada jalur yang ada di IC memori menuju ke chipset, jalurnya sudah ompong, jalurnya sudah terkelupas, sudah hilang, sehingga harus membuat jalur baru lagi. Dan tadi sudah saya pasang kembali dengan sangat rapi. Oke, alhamdulillah ini sudah normal kembali. Nah, untuk teman-teman ataupun pelanggan yang berminat memperbaiki di Pikom Lude Blitar, kalau dekat bisa langsung dibawa ke sini, atau mungkin kalau jauh bisa dikirim via ekspedisi, bisa dikirim mainboardnya saja atau mesinnya saja. Untuk TV Android juga oke, tidak masalah. Nah, mudah-mudahan video ini tadi bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Itu tadi proses perbaikannya, proses servisnya. Ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Lude Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Dan TV-nya ini sekarang sudah siap untuk dijemput oleh pemiliknya. Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you.